Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kakak akan menjelaskan dua soal geografi ya. Baiklah, langsung ke soal yang pertama ya adik-adik. Adik-adik bisa melihat gambar pada soal nomor 1, yakni soalnya adalah sebagai berikut. Dampak dari gerakan lempeng di atas adalah A. Perluasan dasar samudra, B. Palung laut, C. Gunung Merapi, D. Subduksi, dan E. Zona tektonik baru. Nah, adik-adik bisa melihat bahwa dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua lempeng yang saling menjauh. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri ya adik-adik ya. Ini kejadiannya kalau kita perhatikan gambar, itu dua lempeng yang saling berlawanan, ada yang ke kanan dan yang ke kiri. Kemudian di tengah-tengah itu menyembur lava atau magma dari dalam dapur bumi atau dari dalam perut bumi ya adik-adik. Perlu adik-adik ingat bahwa ada 3 jenis pergerakan lempeng tektonik yang terjadi di permukaan di bawah permukaan bumi ya. Yang pertama itu ialah gerakan konvergen atau dua lempeng saling mendekat, dan gerakan divergen yang kedua itu ialah ketika dua buah lempeng itu saling menjauhi atau berjauhan, dan yang terakhir itu ialah gerakan transform fault, dua lempeng saling berpapasan dan bergesekan. Nah, pada gambar itu tidak bisa langsung dilihat ya bahwa itu lempeng saling menjauh. Tapi kita perlu merecall kembali materi bahwa 3 gerakan lempeng bumi itu ada konvergen, divergen, dan transform fault. Nah, untuk gerakan konvergen, yakni ialah gerakan dua lempeng saling mendekat, itu dibagi lagi menjadi 2 jenis adik-adik ya. Ada subduksi dan ada kolisi. Subduksi ialah ketika 2 jenis lempeng itu saling bertubrukan. Subduksi, tetapi masa jenisnya berbeda ya adik-adiknya. Bisa kakak kasih contoh di sini ada 2 buah buku. Anggap ini buku ini yang masa jenisnya ringan karena dia tipis, hanya beberapa halaman. Ini kita anggap sebagai lempeng benua yang masa jenisnya lebih ringan. Ingat ya, masa jenis ringan itu ialah lempeng benua karena batuan penyusunnya terdiri dari batuan besi atau batuan ferronikel dan silikat. Tetapi batuan yang ada di lempeng samudra itu sangat berat ya adik-adik ya. Sangat berat. Dan ini kakak ambil contoh bahwa ini ialah lempeng samudra. Ketika terjadi proses subduksi yang termasuk dalam bagian konvergen, ketika dua lempeng itu saling bertabrakan, maka akan menimbulkan seperti ini adik-adik ya, kakak kasih contoh. Nah, bisa dilihat lama-lama. Nah, jadi gini, yang masa jenisnya lebih ringan itu akan selalu di atas ya adik-adik ya. Kenapa? Sehingga mengakibatkan bahwa bagian yang dalam atau masa jenis yang lebih berat ini menunjang ke bawah, sehingga mengakibatkan terjadinya palung atau subduksi di zona geseran ini. Dari subduksi ini biasanya menghasilkan palung karena dua buah jenis lempeng yang berbeda masa jenis itu saling bertabrakan. Salah satunya akan menunjang ke bawah dan menghasilkan palung laut. Ini kakak kasih contoh lempeng samudra dan ini lempeng benua. Beda hal lagi dengan lempeng benua adik-adiknya. Ketika dua lempeng benua itu saling bertabrakan karena masa jenisnya sama, maka akan sama-sama naik ke atas. Itu bisa dilihat pada gambar yang di kiri bawah, itu ada proses kolisi ya. Contohnya itu pegunungan Himalaya. Itu terjadi karena dua lempeng benua saling mengangkat ke atas. Karena masa jenis yang ringan tadi sama-sama mendorong lempeng benua ke atas sehingga terciptalah pegunungan. Jadi dari opsi ini dapat kita simpulkan bahwa subduksi tidak mungkin terjadi di gambar tersebut. Itu bukan proses subduksi adik-adik ya. Gambar itu bukan proses subduksi. Karena subduksi adalah bagian dari dua buah lempeng saling mendekat. Nah, sedangkan di situ di gambarnya itu kayak gini digambarkan. Saling menjauh bukan? Nah, jadi kemudian subduksi tadi menghasilkan palung laut sehingga opsi B juga salah ya adik-adik ya. Ketika opsi B dan D salah, karena itu dua-duanya merupakan jenis proses subduksi. Dan subduksi itu bagian dari proses konvergen, yakni ketika dua buah lempeng saling mendekat. Kemudian zona tektonik baru tidak masuk akal, karena ini zona tektoniknya sudah ada. Dan dia, walaupun menjauh, pada dasarnya tidak menciptakan zona tektonik baru adik-adik. Tidak tercipta lempeng baru, karena lempeng yang sudah ada saling mendekat, atau berpapasan, atau memisahkan.
Jadi tidak ada zona tektonik baru. Yang terakhir itu gunung berapi. Walaupun di gambarnya itu kayak keluar ya, kayak keluar dari dalam perut bumi atau magma, itu sebenarnya bukan terjadi gunung api. Gunung Merapi itu biasanya terjadi ketika ada proses subduksi. Ketika lempeng yang ringan massa jenisnya dan bertabrakan dengan lempeng yang berat massa jenisnya, lempeng samudra, maka dia akan menekan. Sehingga bagian yang terangkat menjadi gunung berapi dan bagian yang tenggelam menjadi palung. Nah, ini proses subduksi. Jadi, proses subduksi itu menghasilkan dua jenis ya adik-adik ya. Palung laut dan gunung berapi, dan itu terjadi semua akibat proses konvergen dalam bentuk subduksi atau penumpukan. Yang satu menghujam mengakibatkan palung laut, dan yang satu lagi terangkat mengakibatkan gunung berapi. Oke, jadi jawaban yang paling tepat ialah A, perluasan dasar samudra. Apa contohnya? Contohnya itu ada di benua Afrika dan Amerika ya. Dulu benua Amerika Selatan dan benua Afrika itu satu. Dia memisahkan diri karena bentuknya itu sama. Bisa dilihat adik-adik pada peta ya. Itu bentuknya sama. Pantai barat Afrika dan pantai timur Amerika Selatan itu bentuknya sama persis seperti puzzle yang terpisah. Jadi jawaban yang paling tepat itu A. Ya, perlu diingat lagi ya, gerakan lempeng ada 3, konvergen, divergen, dan transfer Fouk. Proses konvergen dibagi lagi menjadi 2, subduksi dan kolisi. Kolisi itu sama-sama mengangkat, sedangkan subduksi satu terangkat dan satu menghunjam. Contoh subduksi ialah palung laut dan gunung berapi yang ada di pesisir barat Pulau Sumatera, pegunungan Bukit Barisan, dan yang terakhir itu ialah kolisi. Contohnya pegunungan Himalaya. Karena dua lempeng benua yang saling bertabrak. Oke, bisa dipahami jawaban soal ini ya.